Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid, dan kita masih melanjutkan pembahasan kemarin dan kita masuk pada pendalilan kedua. Kita baca dulu perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, baru kita jelaskan. Walahuma fi hadithi Itban, fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Dari hadis Itban Ibn Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dalam rangka mencari dengan kalimat itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ada asbab wurudnya. Jadi Itban Ibn Malik radhiyallahu an itu adalah orang yang sudah tua, bahkan ada yang mengatakan dia buta, dan biasa dia kalau melaksanakan sholat maka dia sholat di masjid kaumnya Bani Salim. Masalahnya kalau terjadi hujan deras, dia tidak bisa berjalan dari rumah ke masjid karena selalu banjir. Akhirnya kemudian dia pun ingin membuat musolah dalam rumah. Kalau dia tidak bisa ke masjid, maka dia sholat di rumah. Jadi dia mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya dan sholat di tempat yang ia akan jadikan musolah di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tawadhu. Dia tidak memandang siapapun, apakah yang mengundangnya orang berada ataukah orang miskin. Rasul datang dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sesampainya di rumah Itban Ibn Malik radhiyallahu anhu, maka Rasul mengatakan, ya Itban, di mana saya harus sholat yang akan kau jadikan musolah itu? Maka akhirnya Itban pun mengisyaratkan, di sini wahai Rasul. Maka Nabi SAW kemudian sholat di tempat yang diisyaratkan Itban Ibn Malik. Kemudian Rasul mengatur saf di belakangnya Itban dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan keluarga Itban. Kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat. Kemudian selepas salam, tiba-tiba Bani Salim mengetahui bahwa Nabi SAW ada di rumah Itban Ibn Malik. Maka semua orang-orang datang ingin menemui Nabi SAW. Penuhlah rumah itu oleh orang-orang Bani Salim ini di rumah Itban Ibn Malik. Masalahnya kemudian ada satu orang yang tidak hadir di situ. Kemudian orang-orang pun Nabi SAW bertanya soal satu orang itu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang namanya Malik ibn Dihinnah, maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, Malik itu munafik, makanya dia tidak hadir di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul dzalik, kalian jangan mengucapkan kalimat itu. Karena Malik ibn Dihinnah itu dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dengan kalimat itu dia mengharap wajah Allah azza wajalla. Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi bagi kami wahai Rasul, ucapan Malik ibn Dihinnah ini selalu mengarah mendukung orang-orang munafik. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, jangan mengucapkan kalimat itu. Fa innallaha harrama 'alan nar, kata Rasul, man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Karena sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat Nabi SAW pun terdiam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah kedahsyatan kalimat la ilaha illallah. Apakah kemudian hanya semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang biasa kaum muslimin ucapkan dalam zikir-zikir mereka, itu sudah mencukupkan mereka terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Maka para ulama mengatakan tidak, ucapan saja tidak cukup. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan syarat itu mempengaruhi yang disyaratkan. Seperti orang sholat tidak wudu, sah tidak sholatnya? Tidak, karena wudu itu syarat daripada sahnya sholat. Maka begitu juga ucapan kalimat la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Disebutkan dalam satu bait syair, syurutu la ilaha illallah sab'atun wahiyal ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu was sidq wal ikhlasu wal mahabbatu. Syarat la ilaha illallah itu ada 7: ilmu, yakin, menerima, ketundukan, kejujuran, ikhlas dan cinta. Itulah syarat la ilaha illallah. Adapun ilmu, dengan ilmu inilah bisa meniadakan kejahilan. Dengan ilmu bisa meniadakan kejahilan. Makanya Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Bisa dikatakan barang siapa yang mati dan dia tahu bahwa di sana tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah. Berarti syarat mengucapkan la ilaha illallah kemudian dijamin masuk surga itu kalau dia punya ilmu. Bukan hanya sekedar mengucap, dia punya ilmu apa sih makna la ilaha illallah itu. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan. Karena keyakinan itu akan meniadakan keraguan-raguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartab. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.
ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kita harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang pantas kita sembah dan yang lainnya batil. Syarat yang ketiga, harus ada keikhlasan, karena ikhlas itu meniadakan syirik dan riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala agama yang lurus, agama yang ikhlas itu. Qulillah a'budu mukhlishan lahuddin. Dalam ayat yang lain dalam surah Az-Zumar, katakan Allah aku sembah dengan sepenuh keikhlasanku kepada Dia. Makanya kemudian dalam hadis syafaat yang panjang sekali, Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipenuhi keikhlasan dalam hatinya. Sebab kalau seandainya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak ikhlas, maka bukan tidak mustahil, walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dia masih melakukan kesyirikan. Dan itu yang banyak. Betapa banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih percaya kepada tangkal dan dukun, masih datang ke kuburan dan meminta-minta di situ, masih percaya kepada keramat-keramat, kelenik-kelenik dan yang semacamnya. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan di situ. Maka syarat yang ketiga, harus ada keikhlasan, supaya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu betul-betul dia tidak melakukan sebuah kesyirikan dan riya yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, as-sidqu, harus ada kejujuran. Sebab kalau tidak ada kejujuran, maka akan muncul lawan daripada jujur, apa? Dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kejujurannya, dengan kejujuran dalam hatinya, maka orang seperti ini akan tahan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak jujur mengucapkan kalimat itu, maka dia akan mudah berubah karena sebuah ujian. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran dalam pengucapannya. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, adanya rasa cinta dengan kalimat itu. Karena cinta itu meniadakan al-bughdu, kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada yang mengambil selain daripada Allah tandingan, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, mereka sangat dahsyat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kecintaan, maka muncul kebencian. Lalu apa gunanya kalau benci mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian yang keenam, al-inqiyad, adanya ketundukan. Sebab kalau tidak tunduk, kita akan meninggalkan lawannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan ketundukannya kepada wajah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya
betul-betul menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia muhsin, melakukan amal saleh, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Maksudnya bila ilaha illallah, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir al-qabul, harus ada penerimaan. Sebab orang yang tidak menerima kalimat la ilaha illallah pasti dia akan menolak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dalam surah As-Saffat 22 Allah mengatakan, apabila mereka orang-orang musyrik Arab itu disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak menerima, mereka tolak dengan kesombongan. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan yang banyak hanya karena ucapan orang gila, katanya. Maka kalau tidak ada ketundukan seperti orang musyrik, mereka menolak, sombong mereka. Maka inilah 7 perkara yang disebut dengan syarat la ilaha illallah. Adanya ilmu pengetahuan, dengan ilmu itu meniadakan kejahilan. Yang kedua, adanya keyakinan, dengan keyakinan itu meniadakan keraguan-raguan. Yang ketiga, adanya keikhlasan, dengan ikhlas itu meniadakan kesyirikan dan riya. Yang keempat, adanya asidku, kejujuran, karena jujur itu meniadakan kedustaan. Yang kelima, adanya cinta, karena dengan cinta itu meniadakan kebencian. Dan adanya al-inqiyad, ketundukan, agar kita tidak meninggalkan. Dan yang terakhir al-qabul, penerimaan, karena kalau tidak menerima maka nanti akan ada penolakan dengan kesombongan. Inilah yang disebut dengan syurutu la ilaha illallah. Secara singkat saja, sebab kalau dijabarkan panjang lebar. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan segudang keutamaannya itu bukan hanya semata-mata mengucapkan saja, tapi lebih daripada itu, dia harus memahami isi kandungannya dan mengamalkan konsekuensinya. Sebab kalau tidak, betapa banyak orang-orang Islam itu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhwan. Lihat sebagian kaum muslimin, kalau mereka berzikir selepas sholat, kita sering mendengarkan mereka mengucapkan la ilaha illallah itu sampai ratusan bahkan ribuan kali itu. Pertanyaannya, apa mereka paham dengan kalimat itu? Karena buktinya orang yang mengucapkan kalimat itu masih juga mereka masih melakukan kesyirikan, anta syirkul akbar atau syirkul asghar. Berarti apa gunanya kalimat la ilaha illallah kalau seandainya mereka mendatangkan pembatal-pembatalnya? Itu karena tidak ada pengetahuan tentang syurutu la ilaha illallah. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala ya Musa, la ilaha illallah. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu ibadaka yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati sab'i wa amirahunna ghairi wal aradina sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhaha. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata di hadapan Rabbnya, karena Musa itu terkenal nabi yang disebut dan digelari Kalimur Rahman, nabi yang suka berdialog di hadapan Allah tanpa penerjemah. Jadi satu hari Nabi Musa berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, dan Musa mengatakan, ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku mengingatmu dan juga aku bisa berdoa untukmu.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan ya Musa la ilaha illallah. Kemudian Musa mengatakan, "Ya Rabb, kalimat itu sudah banyak orang yang mengucapkannya. Saya ingin lafaz yang lain selain daripada kalimat itu." Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, seandainya, wahai Musa, seandainya tujuh langit beserta isinya dan 7 bumi beserta isinya ditimbang di satu neraca, kemudian la ilaha illallah ditimbang di neraca satunya, tentu kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan bumi seisinya dan langit seisinya." Hadis ini dikeluarkan Imam Ibn Hibban dan Hakim dan disahihkan. Tapi yang benar hadis ini lemah. Hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama. Alasannya karena ada seorang rawi bernama Darraj. Dia mengambil dari Abi Haytham, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dan ulama mengatakan Darraj atau disebut dengan Abu Samhi tidak mengeluarkan, atau Bukhari tidak mengeluarkannya dalam sahihnya. Bukhari hanya mengeluarkan dalam kitabnya yang lain, namanya Adabil Mufrad. Bahkan Imam Muslim sama sekali tidak mengeluarkan, sehingga sanadnya bukan atas syarat Bukhari Muslim atau salah satu dari Bukhari Muslim. Bahkan ini ataupun Darraj ini seorang rawi yang gaib, yang lemah. Tetapi walaupun demikian, secara lafaz boleh jadi mungkin lemah dan dilemahkan Syekh Albani rahimahullahu taala, tetapi secara makna sahih. Secara makna hadis ini sahih. Kenapa demikian? Karena ada yang menguatkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Amr, yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala tentang hadis bitaqah. Pernah saya ceritakan kepada antum hadis bitaqah. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu orang di hadapan halayak orang ramai. Kemudian ditampakkan kepadanya 99 catatannya, semua keburukannya di hadapan manusia. Apa tidak malu coba? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra, baca." Dan bentangkan satu catatan. Akhirnya kemudian dibentangkanlah satu catatan dari 99 catatan itu, rupanya jauhnya sejauh mata memandang, maddal basar. Dan itu semua isi catatan keburukannya. Sehingga kemudian Allah mengatakan, "Atunkiru dzamba hadza?" Apakah engkau mengingkari dosa ini itu, dosa ini itu? Adzalamaka katabata hafidun, ataukah ada para malaikat yang kutugaskan mendolimi kamu sehingga ada yang tidak kau lakukan dia catat? Maka dia mengatakan, "La ya Rabb," tidak ya Rabb, semua benar, ini adalah tingkah laku dan dosaku di dunia gitu. Kemudian Allah mengatakan, "Falaka udhrun?" Apakah kamu punya uzur atau kamu punya kebaikan yang bisa menandingi catatanmu ini? Maka dia mengatakan, "Ya Rabb, sekalipun aku punya kebaikan, buat apalah dengan catatan sebanyak ini," katanya. Maka ketika dia lunglai, lemas, hampir melangkah ke neraka, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, "Tidak, bahkan engkau punya kartu sakti," gitu. Kemudian Allah mengeluarkan bitaqah, kartu bertuliskan la ilaha illallah. Tapi dia enggak yakin juga dengan mengatakan, buat apalah kartu la ilaha illallah itu dengan catatan yang sebegitu banyak, 99 catatan, yang satu dibentangkan saja sejauh mata memandang, buat apa kalimat itu? Maka Allah mengatakan, "Sudah, kau timbang saja." Akhirnya ditimbanglah kartu bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 catatan keburukan dia. Apa yang terjadi? Tasat bihinna la ilaha illallah, melesatlah la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan 99 catatan itu. Hadis ini sahih. Inilah hadis yang memperkuat hadis dialognya Nabi Musa tadi. Secara makna sahih, tetapi secara lafaz hadis dialognya Nabi Musa itu lemahkan para ulama.
tetapi maknanya sahih dan dikuatkan dengan hadis ini. Termasuk juga dikuatkan dengan wasiatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang berwasiat kepada anak-anaknya, aku wasiatkan 2 perkara dan aku larang kalian dengan 2 perkara. Salah satunya, aku wasiatkan kalian dengan la ilaha illallah. Sebab kalau seandainya kalimat itu ditimbang dengan langit dan bumi dan isinya, tentu kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan bumi dan langit dan isinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini secara riwayat. Baik, kita akan masuk kepada perawinya. Hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dan Abi Sa'id Al-Khudri ini namanya Sa'd bin Malik Ibn Sinan Al-Ansari Al-Khajraji. Dikatakan dia seorang imam al-mujahid, dia seorang mufti Madinah, dan Abu Sa'id Al-Khudri termasuk ulamanya para sahabat dari kalangan Ansar, karena dia satu di antara 7 sahabat yang disebut oleh para ulama hadis sebagai al-mukthiruna fir riwayah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan itu disebutkan dalam bait-bait syair, al-mukthiruna fi riwayatil khubar minas sahabatil akarimil ghurar, Abu Hurairah yalihi ibnu Umar, fa Anasun fa zawjatul hadil abr, thumma ibnu Abbasin yalil Jabir, wa ba'dahul Khudri fa huwal akhir. Jadi antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di atas 1000, dan yang paling banyak Abu Hurairah di atas 5000 kan, Abu Hurairah, kemudian Anas ibnu Umar, setelah Abu Hurairah ibnu Umar, kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu an, kemudian istri Nabi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang terakhir Al-Khudri ataupun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi dia adalah urutan terakhir dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Sa'id Al-Khudri ini masuk Islam sebelum balik, karena bapaknya juga sahabat. Jadi ayahnya seorang sahabat meninggal di perang Uhud, dan Abu Sa'id Al-Khudri masuk Islam sebelum usianya balik. Pernah oleh bapaknya ketika perang Badar datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, libatkan anakku, katanya. Padahal anaknya belum balik. Lihat bagaimana ayahnya ingin supaya anaknya terlibat dalam perang. Ya, sekarang anak Palestina itu kan belum balik pun mereka sudah ingin mati syahid. Ya wajar, karena mereka di peron pertempuran kan itu. Tapi yang jelas bahwa bagaimana semangat keluarga ini, dibawa anaknya menghadap Rasul, ya Rasul, libatkan anak saya. Kata Rasul, anakmu belum balik. Akhirnya ketika perang Uhud sama juga, tapi belum pas 15 tahun, tetap ditolak sama Nabi. Baru kemudian Abu Sa'id Al-Khudri itu terlibat di peperangan pertama itu, di perang Khandaq. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada kisah yang menarik dari Abu Sa'id Al-Khudri ini. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Orangnya fakir, sehingga satu hari dia kelaparan dan keluarganya. Kemudian istrinya mengatakan kepada Abu Sa'id, dia mengatakan, cobalah kau datang kepada Nabi. Manusia banyak yang datang kepada Nabi dan meminta, dan Nabi tidak pernah menolaknya. Cobalah kau minta ke sana, kita sudah nggak ada yang dimakan lagi. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri kan punya perasaan malu-malu, dia tidak mau seperti manusia yang datang kepada Rasul meminta walaupun dikasih. Tapi karena sudah mendesak, memang tidak ada yang dimakan lagi, apa yang harus dilakukan? Terpaksalah dia harus datang kepada Rasul dan meminta. Datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kebutuhan rumah tangga. Baru sampai di pintu masjid, belum masuk ke masjid, Nabi SAW sedang berceramah. Yang isi ceramahnya, ayyuhan nas, wahai manusia, qad ana lakum an tastaghnu anil mas'alati, kalian harus memperkaya diri sendiri dan tidak menjadi orang yang meminta-minta.
fa innahu man yasta'ifa ya'ifahullahu wa man yastaghni yughnihullahu. Barang siapa yang menjaga kehormatannya Allah jaga, barang siapa yang tidak meminta-minta Allah berikan kekayaan, dan begitu seterusnya. Mikir Abu Said ini, niatnya meminta-minta, ceramahnya pula larangan meminta-minta. Akhirnya balik kaki dia, nggak jadi masuk. Bayangkan. Dan dia bersumpah sejak itu dia mendengar sabda Rasul bahwa dia tidak akan meminta-minta, dan dia yakin bahwa siapa yang tidak meminta-minta dan mencukupkan Allah saja sebagai kekayaannya, maka Allah akan berikan kecukupan. Subhanallah, dengan sangat yakinnya Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya dibukakan pintu rizkinya, menjadi orang kaya karena merasa cukup dari Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau berhajat kepada manusia, ikhwan, sekaya apapun dia itu miskin. Kalau orang masih berhajat kepada manusia, masih meminta-minta kepada manusia, hakikatnya dia orang miskin walaupun dia kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara biografi beliau, bahkan di antara perkataan yang bagus sekali dari beliau adalah kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam nasihatnya, alaika bi taqwallah, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai'in, karena takwa itu sumber segala sesuatu. Wa alaika bil jihad, dan wajib atas kalian berjihad. Fa innahu ruhbaniyatul Islam, itulah pendetanya Islam. Wa alaika bi dzikrillah wa tilawatil Quran, wajib atas kalian memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak membaca Quran. Fa innahu ruhuka fi ahli sama, karena itu ruhmu akan disebut-sebut di langit. Kemudian wa dzikruka fi ahli al-ardi, dan engkau akan disebut-sebut oleh penduduk bumi. Wa alaika bisamti, wajib atas kalian diam. Illa fi haqqin, kecuali harus bicara dalam waktu-waktu yang memang dituntut untuk bicara. Fa innaka taglibus syaitan, karena dengan diam engkau bisa mengalahkan syaitan. Berapa nasihat di sini? Takwa, jihad, zikir, kemudian diam. Itulah nasihat beliau yang sangat berharga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu sekilas daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Baik, kita masuk pada hadis. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang merupakan Khalilur Rahman minta diajarkan kepada Allah kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu bisa berzikir, bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalimat ini kalimat yang agung. Bukankah pujian-pujian Allah banyak? Di sana ada tahmid alhamdulillah, di sana ada tasbih subhanallah, di sana ada takbir Allahu akbar, di sana ada la haula wala quwata illa billah. Banyak kan zikir, lafaz-lafaz zikir itu yang diajarkan baik dalam Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari semua zikir yang ada? Kalau memang tidak ada keistimewaannya, tidak mungkin ini yang diajarkan. Makanya kata para ulama, lihat besarnya keutamaan la ilaha illallah. Karena tadi saya katakan dalam hadis bitaqah, kalau seandainya kalimat ini ditimbang dan seluruh kesalahan Bani Adam ditimbang selain syirik, ingat ya, selain syirik, kalau sudah syirik lain ceritanya, karena itu pembatal la ilaha illallah. Artinya kalau dia tidak melakukan kesyirikan, kan artinya tidak membatalkan kalimat itu. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang di satu neraca, semua dosa selain syirik ditimbang di neraca satunya, tetap la ilaha illallah lebih berat dibandingkan yang lainnya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat bara'ah, berlepas diri seseorang dari kesyirikan. Bahkan kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, dia adalah kunci daripada kunci-kunci surga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis ini keluarkan Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat
ka'adli ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dhalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadu amali akthar min dhalik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan pujian, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. Lihat bagaimana pahalanya, kata Rasul. Maka dia akan mendapatkan 100 kali pahala seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, dan dia dijauhkan daripada syaitan hari itu sampai dia sore, dan tidak ada yang mampu mendatangkan seafdal kalimat la ilaha illallah. Dari sini lihat bagaimana kalimat la ilaha illallah itu memiliki segudang kebaikan kalau dijadikan zikir dan kita paham maknanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, jadi Nabi SAW suatu hari mendengar suara azan di padang pasir, loh, ada orang azan. Tiba-tiba ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Rasulullah SAW mengatakan alal fitrah, maka dia di atas fitrah. Tapi kemudian ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Nabi SAW, dia telah keluar dari neraka dengan tauhid itu. Dia telah keluar, kharajta minan nar, engkau telah keluar dari api neraka dengan tauhid itu. Lihat bagaimana tauhid itu miftahul jannah, dia adalah pintu masuk surga dan penutup pintu neraka. Bahkan di akhir zaman dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika manusia sudah tidak mengenal sholat, zakat, puasa, sudah hilang ilmu Islam kecuali hanya namanya. Bahkan Quran diangkat dalam satu malam sehingga tidak terdapat tulisan bahkan hafalan. Tapi ada satu kalimat yang mereka hafal, itu pun yang mengucapkan orang tua mereka, la ilaha illallah. Mereka mengucapkan karena mereka pernah mendengar kakek buyut mereka mengucapkan kalimat itu, maka mereka ucapkan, bukan karena mengetahui, tidak, hanya pernah mendengar buyutnya mengucapkan kalimat itu, mereka mengucapkan, dan itu yang diucapkan orang tua dan tidak diucapkan anak muda. Kemudian Hudzaifah bin Yaman ditanya, apakah ucapan la ilaha illallah yang diucapkan mereka itu bermanfaat pada hari kiamat? Kata Hudzaifah, dia sampai 3 kali barulah Hudzaifah bin Yaman mengatakan tunjihi la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Luar biasa, ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang terbiasa kita ucapkan. Kalau antum kaget la ilaha illallah, kan bagus tuh. Ya, ini kaget apa pula yang diucapkan. Kan ada orang kaget tuh. Ya, kalau orang Sunda kaget bilang belekok, antum belekok. Belekok itu burung yang di sawah. Ya. Coba bayangkan apalah pahalanya bilang belekok. Bilang la ilaha illallah. Ya. Jadi jadikan kalimat itu sebagai kalimat yang kita berzikir setiap hari. Antum bisa mengucapkannya sambil jalan, sambil di rumah, sambil di pasar, sambil di mana, kan? Karena lihat bagaimana la ilaha ini pembuka pintu sorga masalahnya. Sampai-sampai dikisahkan oleh Abi Dzar, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, engkau yang mengucapkan satu amalan itu bisa dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Kata Rasul, ya. Bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah? Maka Rasul mengatakan, hiya afdalul hasanat, kata Rasul. Maka la ilaha illallah seafdal kebaikan yang ada. Jadi kalau seandainya kita membaca Quran 1 huruf 10 kali lipat pahalanya, kan begitu, maka la ilaha illallah jauh berlipat-lipat daripada antum membaca Quran. Itu maksudnya. Jadi gunakan sebagai zikir harian.
Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan orang yang mau meninggal saja Rasul katakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang mati kalian, orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan ucapan la ilah. Kenapa demikian? Sebagian para mengatakan karena tidak ada lafaz yang mampu diucapkan orang sedang sakaratul maut kecuali la ilallah. Tidak ada satu lafaz yang kalau orang yang sedang sakaratul maut diijahkan yang bisa diikuti kecuali la ilaha illallah. Kata ulama seperti itu. Makanya itu kalimat itu akan menyertai manusia baik di dunia saat kematiannya, bahkan pada hari kiamat. Dia akan mengadu kepada siapapun yang mengucapkannya. Ingat hadis Usama bin Zaid yang membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, apa tanggung jawabmu di hadapan Allah kalau la ilaha illallah datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, dia yang membunuh orang yang mengucapkan aku, katanya. Dia akan membela kita pada hari kiamat. Kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isya kayaknya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.